Tidak lama berselang hadir Dikin ditemani dengan seorang bapak separuh baya. Dengan tanpa banyak berbasa-basi bapak tersebut menghampiri Indra yang masih terbaring di lantai. Terlihat bapak tersebut merapalkan sesuatu, entah apa yang sedang dirapalkannya. Tangannya sesekali memegang dada Indra dan menggeserkannya ke arah kepala, seperti sedang membuang sesuatu. "Boleh minta air putih?" pinta bapak tersebut kepada Mas Dikin. Segera Mas Dikin berlari keluar kamar dan kembali lagi dengan segelas air putih. Kini air putih yang dipegang bapak tersebut bagaikan medium doa yang terucap lalu diminumkannya kepada Indra. Terlihat perlahan kesadaran Indra berangsur pulih. "Tolong papa ke ruang tamu saja, biar mendapat udara segar," ucap bapak tersebut sambil meminta Mas Dikin membantunya menuntun Indra ke ruang tamu dan menidurkannya di kursi panjang ruang tamu. "Bagaimana keadaan Indra, Pak?" tanya saya dengan rasa ingin tahu. Haji Mustafa terlihat bapak tersebut mengulurkan tangannya ke arah saya. "Reza, keadaan Indra baik, sekarang dia sudah sadar dan akan berangsur normal," ucapnya sambil menatap Indra. Terlihat Indra sudah bisa tersenyum walaupun masih menyisakan raut wajah kelelahan. "Sebenarnya apa yang terjadi?" ucap Haji Mustafa mencoba mencari tahu latar belakang semua kejadian ini. Akhirnya saya mencoba menjelaskan tentang rasa iseng saya mengerjai Indra yang berbuah malapetaka. Mendengar penjelasan saya, Haji Mustafa mencoba menjelaskan kepada kami tentang sesuatu yang tidak kasat mata menguasai Indra. "Maksud Pak Haji, setan?" tanya saya dengan rasa tidak percaya. Tampaknya Haji Mustafa bisa menangkap apa yang saya rasakan. Logika saya tidak bisa menerima semua penjelasan Haji Mustafa secara mentah. Apakah Nak Reza mempunyai argumen lain? Saya bisa merasakan dari nada bicara Haji Mustafa, bahwa dia adalah seseorang yang bisa menerima suatu perbedaan, bukan seseorang yang merasa pintar sendiri karena keahliannya. "Indra, apakah lu marah sama saya setelah tadi saya kerjain?" tanya saya kepada Indra untuk membuka sebuah argumen. Kesal, ingin membalas, bahkan ingin rasanya saya memukul lusa. "Saya enggak terima dikerjain macam itu," jawab Indra sambil menatap saya. "Tepat seperti dugaan saya," ucap saya sambil mencoba mencari jawaban dari semua rangkaian kejadian tadi. "Maksud kamu?" ucap Haji Mustafa dengan nada heran. Di saat perasaan Indra berada dalam puncak rasa kesalnya, alam bawah sadarnya mengambil fungsi otak normal Indra. Seperti yang kita tahu, alam bawah sadar manusia itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Sesaat saya menghentikan pembicaraan dan menyulut sebatang rokok. Seorang yang lemah bisa menjadi kuat, baik bisa menjadi jahat. Berhubung Indra sebelumnya menyimpan dendam sama saya, akhirnya Indra bisa bertindak seperti itu. "Maksud lu seperti apa, Zah?" tanya Indra. Sepertinya kesadarannya sudah berangsur normal. Mencengkram dan mencekik saya, "Bahkan lu bernafsu banget membenturkan kepala saya di lantai," jawab saya menerangkan. Tampak raut muka tidak percaya di wajah Indra mendengar jawaban saya. Raut mukanya seakan mengatakan rasa tidak percaya telah melakukan itu semua. Terlihat senyum dari wajah Haji Mustafa mendengar penjelasan saya. "Semua penjelasan kamu benar, tapi jangan lupa, Tuhan menciptakan jin dan manusia. Di saat manusia sedang rapuh, berpikiran kosong, disitulah setan mempunyai celah masuk ke dalam tubuh manusia. Mengambil alih pikiran bawah sadar manusia dengan segala tipu muslihat jahatnya," terang Haji Mustafa sambil mengucapkan terima kasih kepada Mas Dikin yang telah menghidangkan secangkir teh manis hangat. "Andai kamu tadi terluka, 100% itu bukan pekerjaan setan, dia hanya membisikkan kejahatan. Kebetulan tadi Indra menyimpan kebencian sama kamu. Rasa benci yang Indra rasakan di bawah alam sadar ditambah dengan bujukan setan untuk mewujudkannya, maka terjadilah peristiwa itu. Sungguh dahsyat bukan?" ucap Haji Mustafa kembali. Saya bisa menerima semua argumen Haji Mustafa. Bapak tua ini telah membuat saya terkagum-kagum atas pemikiran intelektualnya. Tadinya saya berpikir dia akan mementahkan argumen saya dan membalasnya dengan argumen yang 100% klinik. Setelah beberapa lama kami berbincang-bincang, akhirnya Haji Mustafa pamit untuk pulang. "Jangan lupa Nak Reza, kamu harus percaya hal yang gaib itu memang ada dan kita hidup berdampingan dengan mereka," ucapnya sebelum beranjak pergi. "Apakah itu orang pintarnya?" tanya saya kepada Mas Dikin yang sedang membersihkan luka di tangan Indra. "Bukan Pak," jawab Mas Dikin. Saya berharap Mas Dikin akan menjawab bahwa memang dialah orangnya, seseorang yang cerdas dengan keahlian khusus. Entah orang pintar seperti apa yang dimaksud Mas Dikin, mungkin seseorang yang berwajah seram dengan burung gagak di bahunya, dan tongkat dengan kepala tengkorak di tangannya, pikir saya menerka-nerka. Hingga akhirnya waktu maghrib pun datang.
Kami duduk di teras depan menunggu kedatangan orang pintar itu. Terlihat Mas Dikin membawa sekantong plastik hitam ke dalam rumah. "Apa yang dibawa tadi Mas?" Terlihat Mas Dikin hanya tersenyum tapi tidak menjawab. Setelah menunggu lama, orang pintar yang dimaksud akhirnya datang. Seseorang yang masih terlihat muda, mungkin lebih tepatnya paruh baya, dengan pakaian tradisional Jawa, celana hitam lengkap dengan kain yang membalut kepalanya, di lengannya tampak gelang hitam yang terlihat besar. Kami menyebutnya gelang akar bahar, sangat berbeda sekali dengan sosok yang saya jumpai siang tadi. Setelah berbasa-basi secukupnya, akhirnya sang orang pintar itu mengajak kami ke ruang tengah. Terlihat Mas Dikin membawa kantong plastik yang tadi dibawanya. "Oh, rupanya ini persyaratan orang pintar itu," ucap saya kepada Minto yang tampak tegang. "Diam Luza, kita lihat aja apa yang terjadi," ucap Minto menyikut lengan saya. "Endra," tegur saya untuk melonggarkan rasa tegang yang Indra rasakan. "STTT, jangan mulai," Za jawabnya dengan mendelikan mata. Akhirnya saya terdiam dan mencoba menyaksikan apa yang akan saya saksikan. Terlihat orang pintar tersebut mulai membakar kemenyan hingga asapnya begitu menyesakkan dada ini. Mulutnya berkomat kamit di depan hamparan bunga, kopi, lisong, dan secangkir darah ayam di depannya. Sebilah keris yang berada di pinggangnya kini digenggamnya. Tangannya terlihat bergetar seiring dengan getaran yang ditimbulkan keris itu. Sungguh sangat mencekam suasana yang saya rasakan saat ini. Mendadak hawa dingin terasa menyelimuti kami. Hawa dingin dengan balutan asap kemenyan, sungguh sebuah kombinasi yang membuat bulu kuduk berdiri. Keris yang diletakkan di atas cangkir berisi darah itu mendadak terpental dengan sendirinya, sebuah peristiwa yang baru pertama kali saya saksikan. "Loh, kok bisa?" ucap saya secara refleks yang dibalas tatapan orang pintar itu agar saya tidak berbicara, hingga akhirnya sebuah tawa panjang seorang wanita terdengar dari arah dapur diiringi dengan bunyi benda yang jatuh. Pintu kaca yang membatasi ruang tengah perlahan terlihat membuka dan tertutup kembali. Setelah sang orang pintar terlibat pembicaraan entah dengan siapa, akhirnya semua ritual itu ditutup. "Mereka sudah menerima permintaan maaf kita, dan berjanji tidak mengganggu lagi," ucap orang pintar itu coba menjelaskan. "Loh, katanya mau diusir, kok ini malah diberi sesaji?" tanya saya dengan nada protes. "Mereka ini penghuni lama, sangat kuat, diusir kemanapun mereka akan kembali lagi. Kalau boleh tahu itu kamar siapa?" tanya orang pintar itu menunjuk ke arah kamar saya. "Kamar saya Pak, ada apa?" Terlihat tatapan matanya yang agak kurang senang kepada saya. "Kamu berguru?" tanyanya lagi, dan saya tidak mengerti dengan maksud ucapannya. Hanya gelengan kepala yang bisa menjawab pertanyaan orang pintar tersebut. "Apapun yang kamu bawa sebaiknya kamu singkirkan atau serahkan pada saya agar tidak terjadi gesekan kekuatan di sini." "Maksud Bapak tuh apa?" Kini saya merasa agak tidak senang dengan ucapan orang pintar tersebut. "Kamu mengerti apa yang saya maksud?" ucapnya kembali sambil tersenyum sinis. Saya bisa menangkap arah pembicaraan orang pintar ini. Saya yakin tujuan pembicaraan ini adalah tentang keris kujang kecil YG saya temukan di tas. Keris kujang kecil yang mungkin diselipkan Bapak dan mungkin mempunyai nilai harga yang mahal yang bisa saya gunakan sewaktu-waktu di saat saya kekurangan uang. "Dasar orang brengsek, jangan pikir saya bego," ucap saya memaki orang pintar itu di dalam hati. Tampak Indra, Minto dan Dikin yang terbengong tidak mengerti dengan arah pembicaraan ini. "Kamu tidak percaya dengan hal yang mistis dan cenderung meremehkan." Terlihat orang pintar itu mulai membereskan peralatan ritualnya. Entah dia sedang menerka pemikiran saya, ataukah Mas Dikin yang memberitahunya tentang ketidakpercayaan saya terhadap hal-hal yang berbau mistis. "Pejamkan mata kamu," ucapnya kembali sambil mulutnya berkomat kamit. Saya pejamkan mata. Saya bisa merasakan ketika telapak tangan orang pintar itu menjamah bagian depan kepala saya, hingga akhirnya semua terasa sunyi, sangat sunyi. Saya merasa heran dan akhirnya memutuskan membuka mata. Kini saya mendapati kenyataan bahwa saya berada di ruangan ini seorang diri. Rasa tidak percaya segera menghantui pikiran saya. Bagaimana bisa mereka pergi tanpa saya tidak ketahui? Segera saya beranjak dan mencari mereka dan memutuskan menuju kamar Indra. Entah mengapa kaki saya terasa ingin melangkah ke sana. Hingga akhirnya ketika saya membuka pintu kamar, saya mendapati sesosok wanita tanpa kepala yang duduk di atas lemari kamar Indra dengan gaun putih yang terlihat usang terjuntai panjang menutupi kakinya hingga menyentuh lantai, dan yang lebih membuat saya merinding adalah tangan, ya tangan yang berada di atas kedua lututnya itu memegang sebuah kepala yang notabene adalah kepalanya sendiri, kepala dengan rambut panjang tergerai. Saya tidak bisa melihat wajah kepala itu.
Hingga akhirnya kepala itu terlepas dari genggaman tangannya dan terjatuh di lantai, dilanjutkan dengan pekik tawa yang mengantarkan saya terkulai lemas tidak berdaya dalam rasa ketakutan yang teramat dalam. Akhirnya sadar juga Luza. Syukur-syukur terlihat Minto mengeluskan telapak tangannya di dada, begitu juga dengan Indra dan Mas Dikin yang tampak lega melihat saya sudah siuman. "Bagaimana, sudah puas?" Wajah orang pintar tersebut menyiratkan sebuah aura kepuasan, ingin rasanya saya bangkit dan melabraknya, tapi kondisi tubuh ini tidak berjalan selaras dengan keinginan, rasa lelah begitu saya rasakan seperti layaknya orang yang telah berjalan jauh. "Nanti beri dia minum air putih ini, biar tenaganya cepat pulih," ucap orang pintar itu seraya menjampi-jampi minuman lalu meniupkannya. Setelah itu terlihat Mas Dikin berbincang-bincang lalu mengantarkan orang pintar itu pamit meninggalkan rumah. "Za, apa yang lu alamin? Kok lu jadi kayak orang linglung gini sih?" tanya Indra menyadari saya hanya terdiam sambil menyaksikan orang pintar itu pergi. Sebenarnya di dalam diam ini saya masih terbayang-bayang dengan peristiwa yang baru saja saya alami. Apakah ini yang dinamakan dengan ilmu hipnotis? Sebuah ilmu yang membuat kita kehilangan kesadaran tergantikan dengan imajinasi yang diberikan penghipnotis. "Minum dulu nih, Za," pinta Minto yang segera saya tampik. Saya tidak bisa membayangkan meminum air putih yang telah disemburkan liur orang pintar itu. "Kurang ajar!" teriak saya geram mengingat ternyata orang pintar itu telah menghipnotis saya. Rupanya dia ingin menunjukkan bahwa keyakinan saya tentang hal-hal yang berbau mistis itu adalah pola pemikiran tertinggal, adalah sebuah kesalahan. "Apanya yang kurang ajar, Za? Lu jangan mulai lagi pura kesurupan deh," ucap Indra dengan nada kesalnya. Minto hanya tertawa melihat kekesalan Indra. "Ini sihir hipnotis kurang ajar itu," orang pintar jawab saya dengan berapi sambil berupaya duduk. "Pasti tadi kalian melihat saya berjalan ke kamar seperti mayat hidup dan setelah itu saya pingsan. Iya kan?" ucap saya dengan penuh keyakinan. "Sok tahu Luza, dari tadi lu enggak kemana, lu di sini dengan kita. Tapi tadi lu terlihat seperti orang hidup tanpa jiwa, mata lu terlihat kosong. Setelah itu lu menjerit dan pingsan." Minto mencoba menjelaskan apa yang dia saksikan. Saya hanya bisa terbengong mendengar keterangan Minto, sungguh jauh dengan apa yang saya perkirakan. "Ah, saya enggak peduli sama keyakinan lu yang selalu beranggapan semua bisa dijelaskan dengan sesuatu yang masuk akal. Intinya saya mau tahu apa yang lu lihat saat lu enggak sadar tadi," ucap Indra sambil menepuk keningnya. "Seorang gadis di atas lemari baju kamar lu, dengan tangan memegang kepalanya yang terpisah," jawab saya menepis rasa penasaran Indra. "Apa?" sinting Luza. "Kalau tahu jawabannya gitu lebih baik saya enggak usah tahu." Indra menghela nafas berat. Baru kali ini saya melihat Indra sedepresi itu karena rasa takutnya. "Sudahlah, lebih baik kita tidur," ajak saya untuk mengakhiri semua perbincangan. "Saya tidur di kamar Luza," ucap Indra sambil bergegas menyusul langkah saya. Terlihat malam ini Minto mempunyai keberanian yang lebih dibandingkan Indra, sehingga dia memutuskan untuk tidur di kamarnya. Kita orang beragama, harus berani takut hanya membuat kita tambah paranoid. Terlihat rasa percaya diri terpancar dari wajah Minto. Bangga saya melihat perubahan pada diri Minto. Malam ini Minto bisa menepis ketakutannya dengan akal sehat. Hingga selang 20 menit, rasa bangga saya akhirnya luntur seiring dengan teriakan dan ketukan tangannya di pintu kamar. "Za, Andra, bangun, saya ikut tidur bareng dong. Cepat buka pintunya," ucapnya kembali dengan ketukan yang lebih keras. Mendapati kami lambat untuk merespon permintaannya, hingga akhirnya Indra dengan malas membukakan pintu. "Kenapa lu tuh, muka lu jadi pucat gitu?" ucap Indra melihat Minto yang terlihat masih syok dan diam terduduk di dalam kamar. "Terkutuklah rumah inisial, bisa nggak lu bayangin ketika lu mau coba tidur dan memeluk guling, tahu guling itu seperti menghembuskan nafas saya." Dan Indra tertawa mendengar penjelasan Minto. "Saya kirain pemberani," ucap saya sambil tertawa. "Yang terkutuk bukan rumah ini," tapi terlihat Indra berhenti melanjutkan ucapannya. Tatapannya terlihat berputar-putar seperti sedang mencari keberadaan sesuatu. Melihat kelakuan Indra, Minto segera meloncat ke atas tempat tidur. Akhirnya malam ini kami tertidur di ranjang yang terasa sempit ini. Sudah 2 bulan lamanya kami terteror di mes ini, dengan berbagai macam kejadian yang tidak normal. Terkadang saya bisa menjelaskan beberapa peristiwa itu dengan penjelasan yang masuk akal. Tapi sebagian besar yang lain tidak bisa saya jelaskan dengan penjelasan yang terasa lebih ilmiah dibanding sudut pandang mistis. Beberapa kali saya coba mencari informasi tentang masa lalu mes ini,
tapi hanya jawaban kosong yang saya terima. Mencoba mencari informasi di kelurahan, saya khawatir terlalu banyak biaya yang keluar hanya untuk mendapatkan informasi yang memuaskan rasa penasaran ini. Sempat muncul keinginan untuk berhenti dari pekerjaan ini, tapi rasa malu karena belum bisa memberikan bukti keberhasilan kepada orang tua saya, membuat saya mengurungkan niat itu. Opsi kedua yang saya pikirkan adalah saya harus meninggalkan mes itu dengan cara kos di luaran, tapi opsi ini kembali gagal karena keterbatasan dana. Gaji saya belum mencukupi untuk melakukan itu semua. Mengajak Indra dan Minto pun menemui kata gagal. Minto dengan alasan mengirim uang untuk keluarganya di rumah. Indra terlalu sibuk dengan dunia hiburannya. Lebih tepat dengan sebutan hiburan malam. Sering Indra menceritakan tentang gadis lokalisasi dan tempat pemijatan yang jauh dari kata tradisional. Semua itu dilakukan dengan alasan iseng, refreshing, menghilangkan rasa tegang di mes. Apapun alasannya, tetap saja intinya keinginan membuang lendir. Mumet rasanya memikirkan itu semua, ucap saya di sela pekerjaan akhir. Bunyi jarum jam begitu terdengar jelas di kesunyian kantor yang mulai sepi dari aktivitas. Terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Sempat terpikir untuk menerima ajakan Indra, Yanto dan Minto untuk menghabiskan malam minggu ini di tempat hiburan malam. Tapi tugas pekerjaan bagaikan dinding tebal yang menghalangi jalan saya ke sana. Belum pulang Pak, tegur seorang security kantor. Tatapan mata saya segera berpaling dari layar HP yang saya pegang. Sebentar lagi Pak, jawab saya sambil tersenyum. Seiring security beranjak pergi, kembali saya membaca is-is yang dikirimkan Wulan beberapa hari yang lalu. Besok Wulan akan datang ke mes untuk mengisi libur cutinya. Tidak lupa saya meminta tolong kepada Mas Imron untuk menjemput Wulan di stasiun. Waktunya pulang, ucap saya begitu menyelesaikan pekerjaan akhir. Lama saya terdiam di pinggir jalan menunggu angkot yang lewat. Di antara rasa bosan menunggu, muncul ide saya untuk mampir ke rumah makan yang pernah ditunjukkan Indra dan Minto. Sebuah rumah makan dengan pelayan seksinya Hesti. Kebetulan saya pun belum makan malam. Daripada saya bengong sendiri di rumah, Minto dan Indra pasti belum pulang. Begitu juga dengan Mas Dikin yang selalu pergi tanpa saya ketahui, ucap saya kepada diri sendiri. Ketika saya memasuki rumah makan, sempat muncul pertanyaan akan ramainya rumah makan ini. Tidak siang ataupun malam selalu ramai. Menurut pendapat saya, makanan di sini terlihat biasa saja rasanya, tapi entah kenapa selalu ramai. Feeling saya mengatakan pasti ada motivasi lain selain makan. Mata saya mencoba mencari sosok yang menjadi alasan saya bisa berpendapat sedemikian rupa. Tidak ada, segera saya memesan makanan dan mencari posisi yang enak. Setelah menyelesaikan makan dan menyulut sebatang rokok, akhirnya saya melihat sosok wanita yang saya cari. Terlihat Hesti memasuki rumah makan dengan pesonanya. Saya melihat keramahan wanita ini dengan tebaran senyumannya kepada para pengunjung yang sebagian besarnya adalah laki. Saya bisa melihat tatapan liar dari mata laki pengunjung rumah makan. Antara senyum dan nafsu saya masih bisa membedakannya, mungkin sebagian besar laki ini pernah terlibat affair seperti yang Arda lakukan. Yang membedakannya hanya tingkat kesialan yang Arda alami. Tidak ada yang aneh dari wanita ini, tidak terlihat seperti wanita jahat seperti apa yang pernah saya perbincangkan dengan Indra dan Minto. Tapi pada dasarnya wanita ini memang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain wajahnya yang terlihat biasa, wanita ini terlihat begitu menjaga penampilannya. Balutan rok mini dengan kaos putih ketat yang dikenakan seakan dia ingin menunjukkan setiap lekukan bagian tubuhnya yang terlihat padat. Seperti lelaki pada umumnya, saya mengagumi pemandangan ini. Mungkin inilah daya tariknya. Tatapan mata saya yang terlihat tidak berkedip telah memancing pandangan matanya. Sebuah senyuman hangat terlihat dari bibir yang terbalut tipis pemerah bibir. Hingga akhirnya dia menuju ke arah saya setelah menyapa beberapa pengunjung yang lain. Kok sendirian Mas? Mana yang lain? Mas, siapa namanya? Aku lupa, ucapnya sambil duduk di samping saya. Benar kurang ajar wanita ini, saya masih mengenal namanya sedangkan dia sudah melupakan nama saya. Reza, jawab saya sambil menghirup aroma wangi tubuhnya. Akhirnya saya menerangkan tentang keberadaan saya yang seorang diri ditinggal Indra, Yanto dan Minto bersenang-senang menikmati malam. Kasihan, ucap Hesti dengan nada genitnya. Kami terlibat dalam perbincangan yang cukup lama dan akrab. Dari perbincangan ini saya bisa mengetahui tentang rumah makan yang dikelola Hesti seorang diri, tentang status Hesti sebagai janda tanpa anak, tentang ibunya yang sudah meninggal dan bapaknya yang pergi entah kemana. Terlalu berliku kehidupan wanita ini. Tidak lama